utang untuk menutupi hutang itu tidak akan selesai. Utang menutupi utang lagi, gali lubang tutup lubang, ini justru akan memperbesar yang namanya nilai hutang. Maka dengan cara inilah masyarakat akan terbentuk mindsetnya untuk berhutang. Apapun solusinya itu adalah hutang. Banyak sekali orang-orang yang berkisah pada saat terlilit hutang lebih banyak memikirkan masalahnya daripada memikirkan berkarya. Oke, jadi di episode kali ini tema yang akan kita bawakan adalah tema yang paling sering dibicarakan oleh orang dan paling sering juga dikonsultasikan kepada kami, yakni tema hutang. Ya. Nah, tema hutang ini sebenarnya menarik untuk kita bahas karena tema hutang ini bisa dikatakan permasalahan sejuta umat, ya. Permasalahan sejuta umat dalam arti mulai dari level kecil, level bawah, hutang yang jutaan, ratusan ribu, sampai hutang yang miliaran, itu semuanya memang banyak membawa dampak yang negatif. Nah, menariknya dari masyarakat kita, mengapa banyak sekali karakter orang-orang di luar sana yang menjadikan solusi itu adalah harus dengan berhutang. Ini yang menarik untuk kita gali. Kenapa kebiasaan berhutang ini bisa terbentuk di dalam satu lingkungan, ya, terutama di negara Indonesia, bahkan bisa dibilang pinjaman, program-program pinjaman itu sudah sangat-sangat diminati oleh warga negara kita. Namun di balik suburnya pinjaman-pinjaman ini tadi, bahkan sampai ada pinjaman yang tanpa jaminan gitu ya. Itu di balik itu semua program-program baik pemerintah, swasta itu memberikan dampak yang negatif sebenarnya terhadap masyarakat, ya. Memang ada juga dampak positifnya dari berhutang. Contohnya mungkin dampak positifnya adalah program utang ini bisa membantu pengusaha atau orang yang ingin mendirikan sebuah usaha, membuka cabang, ekspansi perusahaannya atau apa, itu bisa dapat kucuran dana dari perbankan atau pinjaman yang lain, ya. Namun di satu sisi kita melihat di banyak faktor yang menyebabkan gagal bayar gitu. Jadi faktor yang di sini kita garis bawahi adalah ternyata masyarakat kita kurang teredukasi tentang yang namanya utang. Jadi saya bilang kurang teredukasi itu adalah kurang berkesadaran, ya. Mereka hanya memandang dari sisi konsumtif. Jadi butuh sepeda motor harus dengan utang, butuh mobil harus dengan utang, mau renovasi rumah harus dengan utang gitu. Jadi mindset yang ditanamkan dalam masyarakat kita, kadang-kadang secara tidak sadar kita itu sudah banyak doktrin-doktrin negatif yang dimasukkan ke dalam pikiran bawah sadar kita. Contohnya, kalau tidak berhutang, maka kita tidak bisa memiliki sebuah aset. Kalau tidak nyicil, kita nggak mungkin bisa mendapatkan sebuah kepemilikan gitu ya. Semisal ingin beli mobil, kalau nggak dengan utang, nggak dengan nyicil, kita nggak akan bisa kebeli. Nah, mindset-mindset seperti ini sebenarnya logis sih, memang logis. Dengan pendapatan yang mungkin cuman kisaran 3 juta, 4 juta, kemudian harga motor yang mungkin kisaran sampai ya 25 juta, 30 juta. Banyak sekali masyarakat kita yang merasa kalau tidak dengan mencicil, memang itu tidak akan tercapai gitu. Memang logis, namun di balik kelogisan tadi sebenarnya ada sesuatu yang patut kita percayai, patut kita yakini bahwasannya kalau kita bermindset bisa beli cash, maka entah bagaimana caranya nantinya akan ada yang namanya suatu kejadian yang membuat kita bisa membeli cash barang tersebut. Nah, karena lingkungan kita, ya, ini salah satu, lingkungan adalah salah satu faktor penentu masyarakat kita ini berkarakter seperti apa.
Jadi salah satu pembentuk karakter seseorang itu adalah lingkungan. Pada saat lingkungan ini seringkali membicarakan tentang utang, solusi untuk mendapatkan sesuatu itu adalah hanya dengan utang, maka dengan cara inilah masyarakat akan terbentuk mindsetnya untuk berhutang. Apapun solusinya itu adalah hutang. Bahkan sampai-sampai untuk membayar hutang harus solusinya dengan berhutang kembali. Ini yang menjadikan akhirnya hutang itu menjadi bola salju, snowball ya. Dan bola salju ini biasanya tidak disadari sudah semakin besar, akhirnya menggulung semua apa yang dia miliki. Nah, tapi ada satu juga fenomena yang seharusnya kalau lingkungan tentang utang ini tadi ditinggalkan, kemudian masyarakat kita diedukasi tentang sebuah program yang mungkin bisa dengan cara sistem kerjasama. Masyarakat yang punya dana itu bisa kerjasama dengan masyarakat yang kurang, ya, maksudnya punya program tentang kerjasama, sistem syirkah ya, kalau di Islam itu sistem syirkah. Dan ini masih belum banyak yang tahu, karena memang faktor edukasi sih ya, edukasi muamalah, tentang edukasi bahayanya riba. Kalau di Islam itu yang disebutkan itu masih belum seberapa, masih belum kental kalau di Indonesia ya. Jadi lebih kental, maksudnya lebih sering edukasi mengenai pinjaman, mengenai riba. Bahkan ada pinjaman tentang pinjaman syariah segala ya. Jadi memang edukasi-edukasi seperti ini masuk ke dalam pikiran bawah sadar masyarakat kita, sehingga terbentuklah yang namanya mindset berhutang itu adalah sebuah solusi. Satu hal yang mungkin bisa diedukasi ke dalam masyarakat adalah merubah kebiasaan berhutang. Nah, merubah kebiasaan berhutang ini seperti apa? Maka memang lembaga-lembaga di luar sana masih belum ada ya yang membantu ekonomi masyarakat dengan cara syirkah atau kerjasama. Bisa dibilang ada, tapi mungkin karena kurangnya edukasi, kurang gencarnya promosi, sehingga masih kalah dengan instansi-instansi yang menawarkan utang piutang gitu. Nah, jadi faktor lingkungan terutama ya, faktor lingkungan ini yang banyak membentuk masyarakat kita menjadi masyarakat yang bermindset utang. Nah, lalu bagaimana kalau sudah terlanjur berhutang? Bahkan sampai-sampai sudah berhutang dalam banget, sudah terjadi snowball, sudah terjadi yang namanya kreditnya macet, bahkan minjam utang untuk nutup utang, gali lubang tutup lubang ya, istilahnya seperti itu. Maka yang harus dilakukan adalah bagaimana cara kita menyelesaikan snowball ini dengan cara yang lebih sistematis. Lebih sistematis yang pertama adalah menyadari bahwasanya utang, untuk menutupi hutang itu tidak akan selesai. Utang, menutupi utang lagi, gali lubang tutup lubang, ini justru akan memperbesar yang namanya nilai hutang. Itu dulu yang perlu disadari. Nah, pada saat kita sudah menyadari hal itu, maka ada satu teknik yang bisa dilakukan, yaitu merinci yang namanya utang piutang tadi. Kita rinci dulu, kita prioritaskan dari yang paling besar ke yang paling kecil, ya kan? Dari yang paling beresiko ke yang paling tidak beresiko. Beresiko ini artinya semisal utang piutang yang mengancam nyawa, sekalipun tidak ada jaminannya, tapi mengancam nyawa, mungkin ke rentenir atau mungkin juga ke perorangan yang mungkin tapi faktor psikologi yang diserang oleh pihak perorangan tadi itu sangat urgent ya. Berbeda dengan pada saat kita berhutang ke instansi. Pada saat kita berhutang ke instansi, memang kita punya sesuatu yang dijaminkan sebagai agunan ya. Pada saat sesuatu ini dijaminkan sebagai agunan, maka kita masih punya jaminan yang bisa dibuat sebagai bargaining kita kepada bank, kepada instansi tersebut. Nah, untuk prioritas yang utama itu adalah yang mengancam jiwa. Nah, bagi prioritas yang utama ini, yang mengancam jiwa, pinjaman yang mengancam jiwa, ini harus kita prioritaskan dulu. Bagaimana caranya kita dari pendapatan kita itu diutamakan untuk membayar yang
paling prioritas dulu, yaitu yang mengancam jiwa. Pertanyaannya, bagaimana jika pendapatan pun tidak ada? Ya, ini banyak sekali kasus yang merasa pendapatan tidak ada tapi hutangnya menumpuk. Banyak sekali yang datang ke kami menanyakan tentang hal ini. Ya, jadi sebenarnya balik lagi ke kesadaran dulu. Pada saat kita menyadari bahwasannya sebenarnya kita punya dua pilihan. Yang pertama, kita mau fokus kepada utang kita masih belum terbayar, atau kita mau fokus kepada yang namanya karya. Pada saat kita fokus kepada yang namanya hutang kita belum terbayar, maka kita akan kesulitan untuk menciptakan sebuah ide, menciptakan sebuah karya, sehingga itu akan menghalangi kita untuk bisa mendapatkan yang namanya pendapatan. Kita tidak akan tenang, pikiran kita tidak akan bisa damai, pikiran kita nggak bisa kita arahkan untuk menjadi sesuatu yang kreatif, sehingga hanya sumpek, hanya buntu yang kita temukan. Sehingga apa yang kita sampaikan adalah bagaimana ini nanti akan ada penagih yang datang ke rumah, bagaimana ini uang saya nggak cukup untuk bayar hutang, bagaimana ini sebentar lagi rumah akan dilelang. Cuman itu yang akan dibicarakan sama orang-orang yang terlilit hutang, ya, yang fokus dengan masalahnya, masalah utangnya. Nah, saya punya tips bagaimana pada saat kita terlilit hutang, maka sebenarnya yang harus kita pikirkan justru adalah bagaimana kita bisa berkarya. Bagaimana kita bisa menciptakan sebuah karya, menciptakan sebuah sistem yang bisa memberikan kita pendapatan. Jadi fokuslah kepada karya. Pada saat kita fokus kepada karya, maka di situ akan ada yang namanya pendapatan. Dari pendapatan tersebut, maka kita bisa mendapatkan satu pemasukan yang bisa kita bayarkan untuk beberapa cicilan kita. Nah, kesulitannya di sini banyak sekali orang-orang yang berkisah pada saat terlilit hutang lebih banyak memikirkan masalahnya daripada memikirkan berkarya. Baik, dari episode kali ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk next episode kita akan coba untuk menggali lebih dalam tentang utang piutang, bahkan tekniknya untuk bernegosiasi terhadap perbankan, finance, bahkan terhadap perorangan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang saya bagikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.